Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 25 Maret 2022 merupakan hari raya kabar sukacita. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertu Murwani, dan renungan ditulis oleh Yohanes Willy. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 7 ayat 10-14, dilanjutkan bab 8 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu ku bicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak ku diamkan. Tapi
tetapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai 10. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, Engkau tidak berkenan. Lihatlah, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan ia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya.
Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pewarta dan pelaksana warta yang keren. Renungan dibawakan oleh Yohanes Willy. Jumat ini, 25 Maret 2022, dirayakan sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Gereja merayakannya secara meriah di masa Prapaskah ini. Malaikat Agung Gabriel diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar baik kepada seorang perawan di Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea. Kabar baik itu disambut dan diterima oleh Maria, gadis yang sederhana, cerdas, beriman, dan jujur, serta rendah hati. Ibu bapak, saudari-saudara, serta kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti malaikat Gabriel mewartakan kabar baik tentang Yesus kepada Maria, kita pun diajak menjadi pewarta kabar baik itu kepada semua orang, sehingga dapat mengantarkan mereka kepada iman akan Yesus Kristus. Gabriel mewakili Allah melalui sabda yang diucapkannya. Jika manusia menerima sabda Allah dan menyatukan diri dengannya, Allah hadir di bumi. Demikian juga diri kita. Kita sebagai pewarta kabar baik Allah, mewakili Allah melalui sabdanya yang kita wartakan. Namun, sebagai pewarta kabar baik, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menjadi pendengar kabar baik secara benar. Kita membuka hati kita dengan sukacita dan memperhatikan sabdanya dengan tekun. Maka diharapkan kita akan memahami sabdanya serta kehendaknya. Lalu kita laksanakan di dalam hidup kita dengan segera dan benar. Itulah pembawa kabar baik yang keren dalam arti yang sebenarnya. Gabriel diutus menyampaikan kabar sukacita kepada seorang perawan di kampung Nazaret. Ia seorang wanita dari keluarga sederhana. Sebab Allah memandang manusia dengan cara ilahi,
yaitu yang kecil dan tak berarti dalam pandangan manusia, justru berarti bagi Allah. Inilah kebijaksanaannya yang tak terselami. Maria dipilih justru karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah, dan itu diungkapkan dengan sangat jelas oleh Maria. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka pada hari ini, kita sungguh belajar dari Maria, Bunda Allah yang terkasih, tokoh iman sejati yang memungkinkan hadirnya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Melalui peringatan Hari Raya Kabar Sukacita ini, kita belajar bahwa keselamatan bergantung pada kenyataan sejauh mana manusia menjadi seperti Maria. Artinya, menjawab ya atas tawaran kasih Allah demi mengandung Sang Sabda yang kekal dan melahirkannya ke dunia. Apakah kita mau menjadi pewarta dan pelaksana kabar sukacita? Bagaimana kita meneladan Bunda Maria yang menerima Sang Sabda, memelihara, membesarkan, dan terus mengikutinya hingga akhir di bawah kayu salib? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari raya kabar sukacita yang indah ini, Engkau mengajak kami untuk meneladan Bundamu terkasih, menjadi pewarta dan pelaksana warta secara baik dan benar. Untuk itu, kami mau mendengarkan sabdamu setiap hari, merenungkan, menelusuri dengan teliti, agar kami semakin mengerti sabdamu itu, sehingga kami dapat melakukannya dengan tekun dan setia dan berbuah baik. Jadikanlah kami pewarta seperti yang Kau kehendaki. Semoga melalui pewartaan ini, kerajaan-Mu hadir di bumi seperti di dalam surga. Berkati kami ya Tuhan, agar kami semakin setia dan bersemangat untuk menjadi gereja yang misioner. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.